Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, mata kunta idza u'tita basathaqal 'ata, jika adalah kamu itu diberikan sesuatu oleh Allah, basathaka, maka kamu merasakan gembira. Wa idza muni'ta, dan apabila kamu tercegah daripada harapan atau permintaanmu kepada Allah, qabadhakal man'u, maka kamu sedih dan merasa sesak dada. Fastadil bidzalika ala thubuti tufuliyatik, maka demikian itu menjadikan dalil ataupun menjadikan kejelasan bahwa dirimu itu masih seperti kekanak-kanakan, masih seperti kekanakan halus. Munnya dibari bahagia, munnya kada dibari kecewa. Itu kata Imam Ibnu Athaillah masih seperti kekanak-kanakan. Dan siapakah itu? Mungkin kita, dan mungkin kebanyakan kita. Munnya dibari himung, kada dibari hamok. Jamaah, kekanakan kan kayak itu, munnya dibari himung, mun kada dibarinya hamok. Kenapa jadi kekanakan itu mun dibari himung kada dibari hamuk? Inya kada paham. Kada pahamnya di mana? Kada paham bahwa yang memberi itu lebih penting daripada yang diberi. Artinya yang memberi, orangnya, zatnya yang memberi itu lebih penting daripada pemberiannya. Kekanakan itunya hanya memandang pemberiannya, tapi kada memandang siapa yang memberi. Hatta kuitannya pun ketika memberikan sesuatu himung, lupa dengan kuitannya, ingat lawan pemberiannya. Dikasih mobil-mobilan, kada ingat lagi bah mainan di luar, kuitan kuciak-kuciak, nak lah kasih masuk rumah. Oh asiknya, asik lawan mainannya, lupa lawan kuitannya. Padahal yang memberikan mainan tadi siapa? Ya kuitannya. Ketika kuitannya nyuruh masuk rumah, kadang masih keasikan, kekanakan. Tapi ketika inya minta sesuatu kada diberikan oleh kuitannya, hamuknya. Itulah kekanakan. Yang apabila ada di dalam diri kita, ketika kita meminta, memohon, mengharap sesuatu kepada Allah, diberi kita bahagia, kada diberi kita kecewa, maka kita masih kekanakan. Kita akui aja tuh, maka masih kayak kekanakan. Kalau orang dewasa, orang yang sudah dikatakan bijak dalam memaham segala sesuatu, diberi atau kada diberi, dia tidak lagi menjadi orang yang seperti kekanakan tadi. Artinya perasaannya kada berubah. Kalau inya cinta kepada yang memberi, itu kepada orangnya, mau orang yang memberi ini memberi atau kada, inya kada peduli. Yang penting ujarinya aku bisa bersama dengan orangnya. Bu, bu, pian umpama sayang bener lawan laki pian. Itu laki pian bepander, bebisik malam-malam, uyang, ini hartaku sekian miliar. Kubarikan lawan ikam, kayak apa hakun lah, tapi syaratnya aku kawin lagi. Nah kayak apa bu? Bu, wah iya. Lakian, iya kah? Kalau si ibu ini memandang pemberiannya, duitnya, ayo kawin yang aku udah mengharap pian juga, penting duitnya. Itu kekanakan. Artinya ini hanya mengharap bariannya, kadang mengharap siapa yang memberi, kadang lagi mementingkan lakinya. Ada papa laki, wah nak kemana kah, yang penting bulanan tetap jalan. Wah, ini kekanakan. Padahal kalau tanpa ada yang memberi, mana ada pemberian. Jadi
Sangat ironis kalau orang itu mementingkan pemberiannya, lupa dengan yang memberi. Sangat menyedihkan, seperti layaknya kekanakan tadi. Lalu disebutkan lagi wa adami sidqika fi ubudiyatik, dan juga orang seperti itu adalah ketiadaan kesungguhannya di dalam penghambaannya kepada Tuhannya. Jadi kesungguhannya, dia mengharap imbalan aja terus. Kada tulus dalam menghamba, kada siap untuk menjadi hamba. Ketika diberi, inya senangnya luar biasa. Ketika ada diberi, inya kecewanya sampai hamuk-hamuk kada karuan. Ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Ahwalul arifin, keadaan orang arifin itu mendudukan doa di dalam perkataan, kalau kada salah Syekh Ahmad Zarruqan, sama nama aja lah. Masya Allah. Beliau adalah seorang ulama sufi. Di dalam kitab Iqazul Himam beliau mengatakan faidatud du'a indal arifina kisman. Faidahnya doa itu di sisi orang arifin hanya dua. Ketika mereka meminta, ya kan, tujuan mereka meminta kepada Allah cuma dua. Satu, imtithalu amrillahi bid-du'a, hanya menjalankan perintah Allah atas itu doa, karena yang menyuruh berdoa itu Allah. Ini hanya menjalankan tugas sebagai hamba, disuruh oleh Tuhannya yaitu Allah untuk meminta. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, ujar Allah. Bahkan diperkuat lagi oleh hadis Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila ikam hendak minta, minta lawan Allah, ujar Nabi. Mun ikam hendak minta pertolongan, minta tolong lawan Allah. Disuruh kita meminta kepada Allah. Jadi orang arifin ketika berdoa tujuan pertama adalah imtithalu amrillah bid-du'a, hanya semata melaksanakan perintah Allah di dalam itu berdoa. Mau dikabulkan mau kada itu urusan Allah, ini hanya menjalankan perintah Allah. Yang kedua, mereka berdoa tujuannya adalah tazyinul jawarihil zahir bil ibadah. Mereka menghiasi anggota lahirnya, anggota lahir, nih anggota badan, anggota jasmani, dengan apa? Bil ibadah. Melewati doa itulah sebagai hiasan anggota lahirnya dalam penghambaannya. Sebagaimana doa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi, sungguh cukup bagiku pengetahuan Tuhanku, min su'ali wa ikhtiyari, daripada permintaanku dan usahaku, fadu'ai wa btihali, maka ulun berdoa dan munajah kepada Tuhanku. Apa tujuannya? Syahidun li biftiqari, hanya sebagai kesaksian bahwa aku ini fakir berhajat kepada Tuhanku. Semata-mata hanya menundukkan diri ini sebagai hamba kepada Tuhan. Kalau doa itu tidak didudukkan seperti itu, bisa jadi kita ini seperti majikan lawan anak buah. Memintanya kada beadab, memintanya seperti memerintah. Padahal kedudukannya tadi sebagai hamba. Lalu inya meminta kepada Tuhannya, tapi cara memintanya seperti majikan kepada anak buahnya. Ambilkan bang. Ada anak minta sesuatu dengan orang tuanya, tapi dengan bahasa seperti bos. Pian yang melihat layak atau tidak. Bahkan kuitannya pun bisa berpusut dada. Mana kayak ika minta kayak ini, kayak bos. Bah, tukang mobil. Jakuitan. Harapnya ikam nak.
Bah ulunnya anak pian kalau ujar si kuitan sama madahkan di kemana orang lain. Maka dari itu ambahai tukar kalau mobil mun pian manggap ulun anak tukarkan mobil. Ya Allah mancam ha pulang ngan kuitan. Kenapa jadi seperti itu? Jawabannya inya kada bisa mendudukkan makom memintanya. Meminta itu kan di bawah makomnya. Ini kada malah jadi yang di atas merintah kepada yang di bawah. Ya Allah. Jadi ingatakan ketika kita berdoa dudukan di dalam hati kita bukan seperti kita memerintah anak buah, bukan. Tapi kita bujur-bujur. Pertama tadi hanya melaksanakan perintahmu. Ya Rab, ulun berdoa, pian yang suruh. Padahal sebelum ulun berdoa, pian tahu apa yang ulun ucapkan, apa yang ingin ulun ucapkan, bahkan apa yang akan ulun ucapkan, tahu pian. Apa yang ulun hendak sampaikan, tahu pian. Bahkan yang cikal bakal akan ulun dapatkan, pian tahu. Dan ulun berdoa ini pun yang menolongi pian juga. Mana ulun punya kuasa? Hanya semata menjalankan perintahmu ya Rabb. Pian yang perintahkan ulun berdoa dengan perintah Allah. Umpama minta ya Allah matiakan Pak Haji si Ano. Nah itu kan disuruh ya Allah sugihakan ulun tapi kalau dikaitkan dengan kebaikan. Ya Allah naikkan pangkat ulun tapi kada dikaitkan kebaikan. Itu aja kalau kita minta sugih kada dilarang selagi minta sugihnya dikaitkan dengan kebaikan. Kalau kita hendak minta naik pangkat silahkan tapi syaratnya dikaitkan dengan kebaikan. Contoh doa yang semuanya pian hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal kita beratan alhamdulillah. Apa gerang maknanya? Ya Tuhan kami, atina berikanlah kami fid dunya hasanah di dunia kebaikan. Coba lihat bahasa yang Allah ajarkan di dalam doa ini, yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia. Artinya munnya kita minta harta, kalau ditaklikkan dengan kebaikan kada dipermasalahkan dan kada salah. Tapi kalau kita minta harta tidak kita kaitkan dengan kebaikan, maka itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya Rob sugihakan ulun, sugih nang kaya apa gerang? Mun sugih itu kada ada kebaikannya, maka sugihnya itu akan menyeretinya ke dalam neraka. Mun sugihnya itu kada ada kebaikannya, maka kesugihannya akan membawa kesombongan pada dirinya. Makanya Allah ajari kita berdoa minta kebaikan. Mau dikasih pangkat, pangkat yang di dalamnya ada kebaikan. Mau dikasih anak, anak yang di dalamnya ada kebaikan. Mau dikasih keluarga, keluarga yang di dalamnya ada kebaikan. Mau dikasih rumah, yang mana rumahnya di dalamnya ada kebaikan. Apa aja yang kita minta masalah dunia ini, kalau kita kaitkan di dalamnya ada kebaikan, maka Allah senang. Karena Allah yang melajari di dalam Al-Quran, minta dunia dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pulang minta pulang kebaikan. Ketika di alam barzah, ya Rabb, jadikan alam barzah ulun dalam kebaikan, hari kebangkitan ulun dalam kebaikan, di yaumil mizan dalam kebaikan, padang mahsyar dalam kebaikan, terus sampai di tian siratal mustaqim dilewati dengan cara yang terbaik sampai masuk ke dalam surga di tempat yang terbaik bersama makhluk yang terbaik. Yang terbaik menurut kita kah? Kada, menurut Allah. Nah ingatakan ulang, kebaikan yang menurut Allah, bukan kebaikan menurut kita. Contoh, ada seorang tukang apa namanya nih, tukang tabang pohon. Habis ditabang pohon, ditata-tata, habis itu dijual kayunya ke kota. Tukang apa namanya itu lah, tukang kayu lah. Gitu, tukang kayu.
Gawiannya hari-hari seperti itu. Satu ketika datang ke wadah gurunya. Wahai guru, doakan pangulun. Mudahan gawian ulun di hutan nih, nah tiap hari pagi berangkat keluar dari rumah menuju hutan, nabang pohon, bis itu kayunya ulun jual ke kota. Nah mudah-mudahan doakan ulun nih supaya mudah bagawi, selamat, lancar, membawa rezeki yang banyak. Ujar gurunya, kullu syai bi khair insyaallah, kullu syai bi khair insyaallah. Itu aja doa si guru tadi. Berangkat si murid yang tukang kayu nih sampai di hutan, tabang pohon. Sekalinya tatamu lawan pasukan kanibal. Tahu pasukan kanibal lah? Pasukan pasukan kanibal, pasukan yang memakan manusia. Pasukan yang memakan manusia. Singkat cerita Bapak Ibu, si pemuda tukang kayu itu diseret. Setelah diseret, lalu karena orang-orang kanibal ini ketujuh makan manusia, sebelum dimakan itu manusia diserahkan dulu kepada kepala suku. Kepala suku disuruh untuk memilih kayak apa, yang mana juga yang dimasak dahulu, yang mana juga yang disantap dahulu. Dari sekian yang ditangkap nih, termasuk pemuda yang tukang kayu tadi. Setelah diitihi oleh si kepala suku, kenapa inya ini masuk dalam kurungan nih? Aku hendak orang ini keluarkan. Kenapa kepala suku? Lihat matanya picak. Lihat matanya picak. Keluarkan. Keluarkan. Aku hendak makan daging yang dari manusia cacat. Keluarkan itu si pemuda bukah mencincin kebingungan, datang ke wadah si guru-guru bujur. Sekalinya ada cerita sebelumnya, si pemuda ini menabang kayu tak peleset, tak cucuk matanya. Datang ke wadah si tuan gurunya tadi. Guru ulun nih pian doakan juga kah? Nah lihatin mata ulun nah tidak picak nah kada kau lagi lu melihat sebelah. Ujar si gurunya, kullu syai bi khair. Setiap sesuatu tuh baik nangai. Apa saja dari Tuhan tuh baik. Nyamannya nyambat pian, mata ulun picak. Pian nyamannya nyambat karena merasakan apa yang ulun rasakan. Nah coba karena nyamannya picak guru lalu mengiktirat si guru. Guru jadi santai aja mengatakan, kullu syai bi khair nangai. Kullu syai bi khair. Setiap sesuatu ada baiknya. Sampai akhirnya kejadian tadi membuktikan apa yang diucapkan gurunya itu benar. Datang wadah gurunya, bujur japian itu, wahai guru, jaka mata lu dikada pijak sudah lu disantap oleh buhan kanibal. Di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apapun yang diberikan oleh Allah itu yang baik. Ustaz, mau diberikan miskin bang, baiklah Pak. Menurut pandangan kita kada baik. Menurut pandangan kita kada baik. Siapa yang hendak miskin angkat tangan di sini? Jamaah. Ada kayak hendak miskin? Jamaah. Ada yang hendak miskin. Hatta doa Nabi yang minta miskinnya ada yang mengamalkan. Doa Nabi yang minta miskin, Allah mahyini miskinan wa afihi miskinan wa sunnihi jumlatil masakin. Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin, matikan ulun dalam keadaan miskin, kumpulkan ulun nanti bersama orang miskin. Itu doa Nabi, siapa pun mengamalkan ulun ijazahkan nah. Ada dia hakunnya mengamalkan doa hendak minta miskin. Tapi kalau sudah amalan hendak sugih itu berataan tuh mencatat ya lah. Kenapa kita kada hendak miskin? Menurut pandangan kita miskin itu kada baik. Menurut pandangan kita miskin itu kada baik. Tapi kalau sudah Allah mentakdirkan kita memang miskin secara ekonomi, tapi hati kita kaya seperti orang kaya, hati kita seluas istana, walaupun rumah kita sempit tapi hati kita seluas istana, itu lebih baik daripada punya istana tapi hati seperti kuburan. Jamaah. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang Islam. Islam yang beruntung itu kata Nabi diantaranya lah waruziqa kafafa, diberikan rezeki kafafa, dia mampu mencukupkannya.
Islam yang beruntung itu kata Nabi waruziqa kafafa. Tidak ada Nabi mengatakan Islam yang beruntung tuh punya harta berlimpah banyak, enggak. Rezeki yang ada baik banyak atau sedikit mampu ia cukupkan. Itulah Islam yang beruntung. Yang banyak nyata kalau dicukupkan Ustaz, yang sedikit ini kayak apa mencukupkan Ustaz? Ya, yang sedikitnya kayak apa mencukupkan? Selama dia mengutamakan kebutuhan hidup, tidak mengutamakan gaya hidup, maka yang sedikit pun tercukupi. Yang molah kada cukup itu karena mementingkan gaya hidup. Lalu lagi Nabi jelaskan atau lebih pertegas di hadis selanjutnya, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah berikan orang Islam yang beruntung tadi, tandanya tadi adalah qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah berikan qanaah di dalam jiwanya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, ia sikapi dengan jiwa qanaah, bukan dengan jiwa tama'. Apa itu qanaah? Qanaah dalam arti bahasa anak-anak muda milenial sekarang supaya nyaman diingat dan dipaham. Qanaah itu mengutamakan fungsi daripada gengsi. Itu qanaah. Mengutamakan fungsi daripada gengsi. Orang yang selama mengutamakan fungsi dan mengenyampingkan gengsi, maka dia akan bisa qanaah. Tapi selama ia mengutamakan gengsi, dia tidak peduli dengan fungsi, maka tidak akan bisa qanaah. Jamin tidak akan bisa qanaah. Tidak akan mampu dia mencukupkan yang ada kalau ia masih di dalam jiwanya mengutamakan gengsi. Lalu simpelnya gengsi mengecewakanmu, gengsi menderitakanmu, gengsi membodohimu. Mun orang berduit, masalah kawan nungkah alfat, seorang gak ada berduit, memaksakan diri hendak nungkah alfat, hakun berkredit, ayo pian pikirakan aja nih, makan hendak menyuap tabayang kredit, jamaah, hendak goreng tabayang kredit, hendak mulah anak tabayang kredit, apa kabar? Hau kredit, itu aja dipikirkan. Sembahyang tahayal kredit. Lalu yang diminta, ya Allah lunaskan kredit dulu, sampai mati itu aja minta, kada sempat lagi minta surga. Kenapa? Karena itu tadi hidupnya diliputi gengsi. Seorang ada kawan ka alfat, kawan ka aila, alhamdulillah I love you. Ya kan? Tawa juga sampai ke hulu sungai, biarpun aila, ya kan? Tawa aja juga berjalan kayak orang, tawa juga benaung fungsinya, ya kan? Tapi bagi orang yang berduit bang Ustadz, ini nungka alfat, kada salah, ini berduit, iya kan? Kita sangka baik saja kepada orang yang diberikan rezeki lebih daripada kita. Oh mungkin saja inya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inya hendak mensyukuri nikmat Allah, dibawanya dalam ketaatan. Kita yang kada sampai di makom itu jangan pernah ingin memaksakan diri masuk ke makom itu kecuali Allah yang menghendaki kita masuk ke dalam makom itu. Mun kada dikehendaki Allah, biar pian bepangsar hendak masuk ke makom itu, ujung-ujungnya stres, stroke. Biaya lagi, obat lagi, camuh lagi, dada kebahagiaan yang didapat. Hari-hari memikirkan kayak apa caranya supaya kaya sidin dunianya. Sudah Nabi katakan, apabila kita itu dihadirkan ke duniaan orang lain, unzuru ila man huwa asfala minkum. Pandang kepada orang yang di bawah. Jangan memandang kepada orang yang di atas ketika kita tuh dihadirkan ke duniaan. Mun kita dihadirkan ke duniaan memandang ke atas, maka selamanya tidak akan bisa qanaah. Kada bakal bisa.
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau kada salah disebutkan, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashqaran nas. Jadilah kamu orang yang wara', niscaya kamu menjadi hamba yang paling baik di antara hamba, dan jadilah kamu orang yang qanaah, maka niscaya kamu menjadi manusia yang paling bersyukur di antara manusia. Qanaah itu akan menghadirkan jiwa syukur. Ya Rabb, coba kita lihat di era akhir zaman ini banyak orang bersaing hanya karena gengsi, bukan karena fungsi. Hanya karena gengsi-gengsian. Coba pian renungi, bagaimana pikirkan apa sih manfaatnya mengutamakan gengsi apa? Paling sebulan pian nuka mobil kau menyaingi sidin sebulan paling hati itu nyaman. Ya kah? Habis itu Bang, abut pulang mikirkan bayarnya, pajaknya, minyaknya. Semakin harat mobilnya, semakin harat juga pajaknya. Seorang bisi duit seumpama pas-pasan CM. Nungka Alphard sebuah, mikir pajaknya kemana cari duitnya. Bensinnya belum, olinya belum, kan sakit kepala pulang. Jadi ditakar-takar tuh. Oh, kemampuan kita di sini. Udahlah Bapak, kita ngambil fungsi kawan nungkar mobil yang tak bawah harganya pada Alphard, kada masalah. Alhamdulillah kada berhujan, alhamdulillah kada berpanas, alhamdulillah kau aja sampai ke pengajian, alhamdulillah kau aja sampai ke masjid, alhamdulillah kau aja membawa anak kujuk-kujuk, alhamdulillah. Senang hati, damai, dadak memikirkan bayar hutang, dadak memikirkan kredit. Kayak apa aja orang itu pusi duit banyaknya, aset di mana-mana, kalau masih ada hutang dah sugih. Bujuran enggak ada sugih. Orang sugih itu orang enggak ada bisi hutang. Jamaah, orang sugih itu orang yang gak ada bisi hutang. Jadi munnya bisi hutang bayari. Kenapa? Kalau pina dagoi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anak seorang belum tentu membayari. Tidak ada sejatinya orang tua ingin meninggalkan hutang kepada anaknya. Iya kah? Sejatinya orang tua tuh kadada punya impian hendak meninggalkan hutang lawan anaknya atau hendak mewariskan hutang lawan anaknya, kecuali orang tua yang egois, yang mementingkan jangka pendek tapi lupa dengan jangka panjang. Yang penting nekat, ukurannya kada tahu besok kayak gimana, pokoknya nekat dulu, hancur-hancur, yang penting nekat dulu. Yang namanya disebut dengan orang yang kada perhitungan, kada punya spekulasi yang panjang. Orang yang berakal, orang yang pintar, dia paham bahwasanya sesuatu yang sudah dijamin itu tidak perlu harus mengorbankan sesuatu yang tidak dijamin. Contoh, harta, rezeki itu sesuatu yang dijamin. Lalu karena kita mengejar sesuatu yang dijamin, mengorbankan sesuatu yang kada dijamin, yaitu surga dan neraka itu belum dijamin kita. Surga itu belum dijamin. Walaupun kita maaf nih, alhamdulillah kita sudah masuk Islam, sudah mengutarakan la ilaha illallah, sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai utusan kita, tauhid kita sudah kita pelajari, alhamdulillah. Tapi belum juga lagi dijamin. Buktinya para wali tetap sampai menangis-nangis malamnya berdoa kepada Allah untuk apa? Allahumma inni astaudi'uka imanana fi hayatina wa ba'da mamatina. Ya Allah, kami titipkan iman kami ini ya Allah dalam hidup kami dan setelah mati kami. Artinya apa? Takutan bubuhan orang soleh itu kalau pinang imannya tak cabut, padahal hari-hari sudah melakukan kebaikan. Tetap takutan. Kenapa? Karena besok masih misteri. Kalau yang namanya rezeki kita disuruh mengusahai, tapi ingat usaha kita dalam mencari rezeki hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Menafkahi anak bini.
Apalagi perintah Allah untuk mengongkosi anak sekolah. Apalagi perintah Allah ketika kita mencari rezeki supaya kau berbagi, supaya kau menghimungi orang-orang yang dekat dengan kita. Itu niat kita mencari rezeki. Tapi kalau kita mencari rezeki niatnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa alhaakumut takatsur? Celakalah bagi kalian yang ketujuh menumpuk harta. Mencari duit hanya untuk menumpuk harta. Mun hendak mencari duit dapat pahala, berangkat pagi niatkan, ya Allah ulun berangkat hendak beri nafkah anak bini, hendak menyekolahkan. Lebih juga duitnya nih, lebih juga duitnya, pahala masih. Kenapa? Niat mencarinya bagus. Tapi kalau niat mencarinya sudah hendak bersaingan, menumpuk harta supaya disambat sugih, maka tulak mencarinya itu kada dapat nilai napa-napa. Niatul mukmin khairum min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Amalnya itu baik tergantung niatnya. Apabila niatnya rusak, amalnya kayak apa aja pasti rusak. Sembahyangnya tuh niatnya rusak, sembahyangnya rusak. Sedekah aja tuh walaupun pian eman bersedekah tapi mun niatnya rusak, rusak sedekah pian. Jadi berangkat pian begawi niat bujurkan islahun niyah. Niatnya apa? Menjalankan perintah Allah untuk menunaikan kewajiban. Buat apa? Menafkahi anak bini dan lain sebagainya yang disebutkan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah pada subuh menjelang pagi hari ini adalah intinya jangan sampai kita itu menjadi hamba yang pribadinya seperti kekanak-kanakan. Artinya yang kita utamakan adalah kita harus terus ma'rifat kepada yang memberi kita ini nikmat. Jangan hanya kita memandang nikmatnya tapi lupa dengan yang memberi nikmat. Contoh saja, ini kebiasaan kita bikin proposal. Layangkan kepada orang yang kita tuju sampai itu proposal. Amun diterima, apa yang kita katakan? Alhamdulillah proposal kita diterima. Lupa dengan yang menerima. Tapi kalau proposal kita ditolak, siapa yang disalahkan? Bungul Banasidin dia menolak proposal. Jamaah, munnya diterima, proposalnya yang dibanggakan. Tapi yang menerima kada lagi dibanggakan. Alhamdulillah proposal kita diterima. Tapi kalau proposal kita ditolak, yang disalahkan bukan proposalnya. Bungul Banasidin kada menerima proposalnya. Bujur kada jamaah. Begitulah orang yang ketika jiwanya seperti kekanak-kanakan, ketika diterima doanya oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah, dia kata doaku yang hebat, Tuhannya lupa. Dia anggap doanya yang hebat, padahal apakah doa yang menjadikan hasil dalam permintaannya? Tidak. Kalau bahasa tauhid, doa itu tidak memberi bekas. Ujar perkataan di antara ulama sufi bahwasanya alla ta'taqida anna ad-du'a sababan bitahsili matlubika minallah. Jangan kalian i'tikadkan bahwa doa itu sebagai jalan hasilnya tujuanmu daripada Allah. Kenapa? Kalau kalian i'tikadkan maka kalian akan sombongkan doa kalian. Tapi tidak lagi ingat kepada yang memberikan taufik kepada kalian untuk berdoa. Padahal berdoa itu siapa yang memberikan taufik? Ya Allah. Yang ngabulkan doa siapa? Ya Allah. Mana kitanya? Ini kada mun sudah kabul doa kulo. Jamaah bujur kada. Doa kulo pengabulan. Ya Rabb. Begitulah kebanyakan kita. Maka kita hilangkan hal-hal seperti itu di dalam hati kita. Ketika berdoa, ingat jangan sampai kita menuhankan doa. Jangan juga kita membanggakan doa. Ingat doa adalah imtitsalu amrillah, hanya menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah sebagai tazyinul jawahiril zahir bil ibadah, lianna doa minal ibadah, yaitu menghiasi diri dengan itu doa sebagai bentuk penghambaan, karena doa itu bagian daripada penghambaan, daripada ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridha zahir dan batin.